Dan setelah 1 hari kita lihat ya, ini setelah 1 hari tampaknya sel juga melekat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Abdul Malik Setiawan, di channel Fakultas Kedokteran YouTube. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan subculture dari primary IDAC menuju ke kultur yang lain, yaitu dari Petri dish ke flash T25. Simak video ini sampai habis. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu one time PBS ya untuk mencuci sel, kemudian 0,05 tripsin EDTA, kemudian flash dan complete media atau kultur media. Untuk kultur media yang saya gunakan adalah DMEM F12, terus kemudian 1% FBS, lalu 1% AA, 1% vitamin C. Lalu kita masukkan 3 cc kultur media ke tiap flash yang sudah kita siapkan. Nah, untuk pelaksanaan tripsinisasi atau untuk melepaskan sel dari plate, yang pertama harus kita lakukan adalah mengambil media yang lama dulu, kemudian kita simpan di sebuah tabung ukuran 15 mm. Lalu kita cuci sel dengan menggunakan PBS 1-2 kali lah. Lalu kemudian kita tambahkan tripsin EDTA dengan kadar 0,05% sebanyak 3 ml ke dalam Petri dish atau plate culture kita ukuran 60 mm ini. Jadi untuk dosisnya adalah 1 mm TI atau tripsin EDTA tiap 10 cm². Setelah itu kita inkubasi plate yang sudah berisi tripsin EDTA tersebut ke inkubator, CO2 inkubator selama 5 menit. Nah, nanti setelah 5 menit lalu kita lihat dulu di mikroskop apakah selnya sudah lepas dari plate-nya. Kemudian kalau kita sudah lepas, kita transfer ke botol yang lain ya. Lalu setelah itu, nah ini kita lihat dulu, ini terlihat selnya sudah mulai lepas ya. Kemudian kita semprot-semprot sedikit untuk melepaskan. Nah, setelah kita cek dan terlihat tidak ada sel sama sekali, ya berarti semua sel sudah bisa kita pindahkan ke botol 15 ml yang tadi ya. Kemudian setelah itu kita akan centrifuge ya sel suspension ini dengan kecepatan sekitar 400 G atau 1500 rpm selama 5 menit ya. Jadi untuk setiap sel tentu berbeda ya, tapi untuk primary IDAC, jadi IDAC ini adipose derived stem cell ini saya gunakan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Nah, setelah itu kita akan menghitung selnya ya, kita ambil sekitar 20 mikrolit sel tadi yang sudah kita centrifuge, kemudian kita tambahkan 0,4% Raven Blue sebanyak 20 mikrolit juga, sehingga akan terdilusi 1:1 ya. Lalu kita hitung sel tersebut di hematositometer atau cell counting chamber. Nah, cara menghitungnya adalah kita cari kotak yang ada di 4 kotak pojok ya, nomor 1, 2, 3, dan 4 ini kita ambil rata-ratanya ya dari keempat-empatnya. Jadi kita tambahkan jumlah sel di kotak yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita bagi jadi 4. Nah, setelah kita jadi bagi 4 ini hasilnya 45. Kita kalikan 10.000 ya untuk rumus dari hematositometer ini, dan kemudian kita kali 2 karena kan tadi sudah dilakukan dilusi 1:1 dengan Raven Blue ya. Jadi rumusnya 45 kali 10.000 kali 2. Ketemulah 900.000 sel per mililiter. Di mililiter tadi sel suspension yang sudah kita bersihkan. Dari 900.000 sel ini kemudian saya akan melakukan subculture atau mengkulturkan ke T25 atau flask ukuran T25 25 cm persegi.
Berarti masing-masing 450.000 cells ya. Jika kita bagi 450.000 bagi 25 cm persegi, maka sama dengan cell density-nya 18.000 sel per cm square. Untuk cell density minimal ya sekitar 10.000 ya. Itu sudah cukup sebenarnya 10.000, tapi 18.000 ini berarti ya lebih dari cukup. Berarti kalau misalnya lebih besar cell density-nya, maka semakin cepat untuk fully confluent atau 90% confluence. Sehingga kalau nanti sudah 90% confluent, nanti kita akan subculture lagi ke plate yang lebih besar, atau pilihannya kita akan membekukan sel tersebut dan kita simpan di liquid nitrogen. Dan setelah 1 hari kita lihat ya, ini setelah 1 hari tampaknya sel juga melekat dengan baik ya, tidak terlihat debris atau kotoran. Oke, begitu cara melakukan subculture stem cell ADAC dari satu plate ke plate berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.